wabarakatuh. Ibu, bapak, tangannya begini nih, coba lurus. Telunjuknya lurusin semuanya, coba. Telunjuknya lurusin, telunjuk udah lurus. Telunjuk lurus, udah Bu, udah. Telunjuk kanan digoyangkan ke depan, digerakin. Telunjuk kanan ke depan, telunjuk kiri berhenti. Ayo, pelan-pelan, santai. Udah. Telunjuk, kalau udah bergerak, telunjuk kanannya, telunjuk kiri, putar ke belakang. Bisa nggak? Bisa, Bu? Bisa. Bukan semuanya ke depan. Ulangi. Ayo, ulangi. Telunjuk, udah. Telunjuk depan, telunjuk kanan ke depan. Telunjuk kanan ke depan, telunjuk kanan. Telunjuk kiri ke belakang. Ya, mulai. Gitu. Bisa. Hah? Ya, belum sarapan. Baik, nanti dicoba di rumah. Mohon izin, mohon maaf di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ada doa Nabi Musa yang kita semua udah hafal. Doa itu ada saat kita pernah sekolah di madrasah. Doa Nabi Musa saat diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun. Ada yang tahu doanya? Rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa itu. Jadi yang di madrasah dulu kita ucapkan itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Itu temanya merubah ujian menjadi anugerah. Merubah prahara menjadi pahala. Bagaimana ujian itu bisa menjadi pahala, bisa menjadi anugerah. Bagaimana prahara menjadi pahala. Jadi sebetulnya hidup ini nggak ada yang sulit. Tergantung mindset berpikir kita. Betul ya? Iya, coba kalau ibu jalan dari rumah ke warung bongkok, kan jauh itu. Ya, tapi kalau dari hotel ke sini, kemana ke Baki, muter ke belakang, kok nggak jauh ya? Gitu. Kenapa? Karena mindset berpikirnya adalah umroh. Betul ya? Nanti ada umroh yang di bawah, nanti ada yang tawaf di bawah, ada yang tawaf di atas. Ada yang sa'i 3 kilo. Kenapa nggak capek? Kenapa enak menikmati? Karena kita melihat itu adalah anugerah. Betul ya? Iya, harusnya habis subuh enaknya tidur karena matanya keyep-keyep ya. Ya kan, mata udah sepat banget mata itu. Tapi kenapa kita menikmati ba'da subuh duduk bersama seperti ini? Kenapa? Karena kita mumpung ada di Masjid Nabawi. Kebaikan sekecil apapun lipat gandanya 100.000 kali lipat. Ya, tadi ibu sholat di sini, nunggu nunggu komat, ya Allah. Udah kayak tim qasidah ya. Sepet mata itu. Iya. Apa kalau bahasa orang kampung tunduh? Apa tunduh dia? Hah? Iya, kalau bapak tahlilan la ilaha illallah. Gitu. Jadi merubah ujian menjadi anugerah. Merubah prahara menjadi pahala. Betul ya? Ini lanjutan yang tadi. Bagaimana caranya? Itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk hadapi Fir'aun. Hadapi itu Fir'aun, wahai Musa. Musa itu orang miskin, Bu. Nggak punya apa-apa. Fir'aun orang kaya. Zolimnya Fir'aun itu sampai memerintahkan tentaranya untuk mencari bayi laki-laki. Karena dia mimpi ada bayi laki-laki yang akan menghancurkan singgasananya. Kerajaannya itu. Maka hashtagnya viral tuh, awas bayi laki-laki. Dan trending topik, betul ya, di Twitter saat itu. Ya, dulu, sekarang nggak ada. Dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi awas bayi laki-laki. Jahatnya Fir'aun itu memerintahkan tentaranya untuk apa? Kalau ketemu bayi laki-laki ngapain? Bahasanya bukan bunuh. Bahasanya bukan bunuh. Itu bahasanya yuzabbihuna. Zabaha yazbahu artinya menyembelih.
Tapi kalau zabaha yuzabbihu, baknya pakai tasdid, itu artinya bukan menyembelih. Artinya cacak cincang. Jahat nggak Firaun tuh? Kalau ketemu bayi laki-laki, cincang habis, mutilasi. Jadi bukan bunuh. Zabaha yazbahu arti sembelih. Tapi kalau zabaha pakai tasdid itu artinya mutilasi. Kalau ketemu bayi laki-laki, mutilasi habis semuanya. Coba bayangkan jahatnya Firaun itu. Bu, Firaun itu kalau ngelihat anak muda rambutnya berantakan, apa kata Firaun kepada tentaranya? Tolong pisahkan kepala dari tubuhnya. Saya nggak suka dia. Kalau kita gimana? Potong rambut, sisir gitu kan? Ini enggak, Firaun lepaskan kepalanya dari tubuhnya. Itu jahatnya Firaun. Karena dia punya kekuasaan. Hartanya melimpah, kekuasaannya dahsyat. Nah, Musa disuruh berhadapan dengan Firaun. Musa punya apa? Artinya apa? Kita terkadang harus berhadapan dengan ujian yang berat. Bahkan Allah mengatakan, innahu tagha, itu Firaun udah kelewatan. Kita sering menghadapi ujian-ujian yang kelewatan. Bocah udah pengen ke pesantren, nggak betah dia kabur. Ada nggak begitu? Ada nggak? Anak siapa? Ada yang ngaku cucu saya itu. Lah iya gitu, udah nabung untuk umroh, gitu. Iya contoh. Ya, contoh doang contoh ya. Ada yang kesinggung soalnya itu. Gitu. Nabung untuk umroh, kepake lagi uangnya untuk Shopee, betul ya? Artinya ada kalanya kita mendapatkan ujian yang sangat berat. Ujian yang maaf, yang terkadang ngusap dada. Ya Allah, begini amat ya Allah. Betul ya? Halo, betul nggak itu? Nah, rupanya kita harus berhadapan dengan masalah tersebut, masalah besar. Bagaimana cara menghadapinya? Nah, ini disebut dengan magnet rezeki. Tapi kalau di MIPA ada, ya, energi rezeki. Jadi ada 4 untuk mengundang rezeki, menjadikan ujian menjadi anugerah, merubah prahara menjadi pahala. Ada 4. Yang pertama apa tuh? Rabbi sahli, lapang hati, legowo, nerimo. Macet 8 kilo, ya udah santai aja namanya. Kita berteriak kenceng, woi jalan, woi gerak. Kanan kiri bilang, oon tuh orang, oon. Iya kan, lah orang macet total gimana dia teriak-teriak coba. Betul Bu? Ibu keluar tadi padat merayap, betul kan? Keluar pelan-pelan gitu. Bisa nggak teriak? Hajai, cepat hajai, nggak kuat mau pipis, ada begitu kira-kira? Enggak, kita nerima apa adanya. Betul ya? Rabbi sahli, sadri. Maaf, ibu ada yang punya sakit tumor, iya kan? Ya, ada yang prostat, proses menjadi ustadz, betul ya? Ada yang kanker dan sebagainya. Pertanyaan siapa yang kepengen punya penyakit kanker? Kan nggak ada. Siapa sih yang pengen punya anak autis? Siapa yang punya berharap punya anak cacat? Kan nggak ada. Kan itu atas rencana Allah. Betul Bu? Kaki kita lumpuh jatuh. Siapa yang kepengen jatuh dari kamar mandi? Kan nggak ada yang mau. Siapa yang kepengen punya suami meninggal dunia? Maaf, istrinya menjanda, anaknya yatim. Si anak nggak pernah berharap hidup tanpa ayah. Betul ya? Kepengen nggak kira-kira Bu? Enggak. Dan itu Allah yang atur. Allah ngatur kita. Kita jangan ngatur Allah. Kita ini sering ngatur Allah. Betul Bu? Bu, betul nggak kita sering ngatur Allah? Biasanya bulan Mei itu ngatur Allah tuh. Bulan Mei. Ya Allah bocah ada yang mau sekolah ya Allah. 3 bocah sekolah pesantren ya Allah. Moga ada uang 13 juta ya Allah, ya Allah. Bulan Mei ya Allah, mohon maaf ya kalau bulan Mei mepet ya Allah. Februari ya Allah. Kan ngatur Allah tuh Bu. Sering nggak ngatur Allah Bu? Iya. Nah kita ini hamba, Allah ngatur kita. Kita jangan ngatur Allah. Setuju ya? Anak muda masuk ke lapangan golf, indah lapangan golf. Ada bola golf ke kepalanya, peletuk. Dia pikir seluas itu lapangan golf, kenapa bolanya ke kepala dia? Coba, betul nggak? Kenapa bolanya nggak nyemplung ke danau golf itu? Kenapa bolanya nggak jatuh ke pohon besar? Kenapa bolanya ke kepala dia, ya Allah? Kenapa kepala ini kena bola golf? Ya kan bola golf gede itu, berat, sakit. Kenapa harus ke kepala saya, ya Allah? Why me, ya Allah? Kata Allah, why not? Betul ya?
Iya, kenapa harus saya? Ya kata Allah terserah aku. Betul, Bu? Maka kalau mendapat masalah harus legowo. Apa, Bu? Nerimo. Apa nerima tuh? Ridho. Harus ridho. Duduk di sini santai, nggak ada kopi, nggak ada roti, nggak ada korma. Ridho nggak, Bu? Ridho. Nanti sarapan apa adanya kita terima semuanya. Ya, udah banyak kita terima, ngebungkus loh, cari apa namanya? Cari piring, nanya piring plastik, ya elah. Dibawa ke atas, roti 2 sama telur 2, ya elah. Sama susu, tumpah di lip atu, ya. Pengalaman. Di pengalaman, ya. Ada yang ngesenggol-senggol, ya tumpah dah gitu tuh. Mama tuh, mau sebutin namanya ada di sini orangnya. Ya, Bu, ya. Harus ridho. Hah? Ya. Ibu jangan serang, Ibu bisa jadi itu zolim, Ibu. Hak orang Ibu ambil, tapi di atas di kamar nggak dimakan, zolim namanya. Belajarlah untuk tidak zolim sama orang. Makan tuh sebutuhnya, Ibu. Ya, kadang ditaruh disimpan terus, Masya Allah. Aduh sayang nih untuk di rumah. Lah, 7 hari lagi untuk di rumah itu. Kan jauh banget itu, Bu. Ya, baik, insyaallah. Iya. Ya, Bu, Robi Sahli. Ayo, taib, Soy. Iya. Ya, ya Robi Sahli Sadri. Iya. Ya, kelas. Hah? Di lobby mana? Oh, di lobby. Iya. Tumben biasa nggak begini. Hah? Iya deh. Baru 1. Udah ntar lanjut lagi nih.